Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu rela dan benar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat ke-8 sampai yang ke-11. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera itu, masuk menghadap raja. Disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Pada zaman Yosia, imam besar dan para pekerja di dalam rumah Tuhan telah menemukan gulungan-gulungan kitab nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Lalu semua kitab-kitab itu diteruskan untuk dibacakan kepada raja dan penghuni istana. Hal yang membingungkan adalah, bukankah gulungan-gulungan kitab tersebut sudah lama ada di dalam rumah Allah? Kenapa justru baru ditemukan saat itu? Apakah rumah Tuhan terlalu besar sehingga gulungan-gulungan kitab para nabi itu tidak terlihat sebelumnya? Atau mungkinkah memang sebelum-sebelumnya tidak ada usaha membersihkan atau merapikan sesuatu di dalam rumah Tuhan? Inilah satu pewahyuan yang juga berguna untuk kita hari-hari ini. Tubuh kita inilah rumah Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah." Pada zaman itu, Yosialah seorang raja Yehuda yang takut akan Tuhan, yang memerintahkan untuk para panitera kerajaan untuk menyerahkan uang yang telah dikumpulkan dari rakyat untuk pekerjaan rumah Tuhan kepada imam besar dan para pekerja. Sebelum-sebelumnya, keberadaan rumah Tuhan sama sekali tidak pernah diperhatikan. Apalagi pada zaman Manase, ayah dari Yosia, rumah Tuhan sungguh ditelantarkan, bahkan dinajiskan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama ditelantarkan, pada zaman Yosialah, rumah Tuhan mulai diperhatikan kembali, dirapikan, dibersihkan, dan diperbaiki. Dan untuk semua itu, dana-dana yang selama ini ditahan di istana raja, kemudian diserahkan untuk keperluan perbaikan rumah Tuhan. Itulah hal pertama yang terjadi pada zaman Yosia. Kepedulian dan kerelaan untuk memperhatikan kondisi bait Allah, itulah penyebab utama kitab-kitab itu ditemukan. Coba renungkan sebentar kebenaran ini. Apabila kita sungguh-sungguh peduli akan pertumbuhan kondisi manusia batiniah kita yang hidup di dalam bait Allah atau tubuh kita sendiri, maka Tuhan akan membuat kita menemukan rahasia kebenaran firman-Nya atau rema kebenaran firman yang sudah lama menanti di sana. Dibutuhkan satu hati yang peduli akan keberadaan rumah Tuhan, yaitu manusia batiniah kita sendiri atau karakter rohani kita. Adakah kita pernah memperhatikan pertumbuhan manusia batiniah kita sendiri? Kedua, coba lihat bagaimana para pekerja di dalam rumah Tuhan bekerja, seperti yang diketahui oleh Raja Yosia sendiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 3-4 dan ayat 7. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Hati raja begitu percaya kepada para pekerja di dalam rumah Tuhan, sebab semua mereka bekerja dengan jujur. Kombinasi antara niat luhur
untuk peduli terhadap pekerjaan Tuhan dan karakter yang benar. Yang jujur itulah yang kemudian membuat pewahyuan Tuhan itu muncul dan memberkati seluruh Yehuda. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua kasih setia dan pemeliharaanmu selama ini. Beri aku hati yang rela dan jujur. Amin. Jesus loves you, and so do I.